Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani anak-anak kelas 8 SMP MTS belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam materi mengenal negara-negara ASEAN. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 8 semuanya yang telah memasuki kelas baru. Semoga di kelas baru ini kalian akan mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Baik, anak-anak kelas 8, saya terlebih dahulu menyajikan sebuah ayat dari Al-Quran, diambil dari surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Inilah petikan ayat surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dari ayat ini saya ambilkan yang garis besarnya adalah Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ada bermacam-macam bangsa di dunia ini, bangsa dan negara, kemudian suku juga banyak di dunia ini, yang tujuan utamanya adalah saling mengenal. Bukan saja saling mengenal, tetapi lebih dari itu adalah mengenal dan bekerja sama untuk kemakmuran bersama-sama juga. Ayat ini saya ambil sengaja, saya kaitkan dengan pelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang negara-negara, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Seperti kita ketahui bahwa bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu perhimpunan, membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Kepanjangannya apa ASEAN? Masih ingat? Ya, Association of Southeast Asia Nation. Yang kalau di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Kita amati peta di sini. Peta Asia Tenggara. Di sini ada negara Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Satu lagi negara kecil di sini yang dulunya merupakan salah satu provinsi dari negara Indonesia, kemudian memisahkan diri, merdeka. Dulunya ketika masih bergabung dengan Indonesia namanya Provinsi Timor Timur. Setelah merdeka menjadi negara Timor Leste. Ini juga negara terdapat di benua Asia, di Asia Tenggara. Kita amati di sini. Masih ingat pelajaran tentang peta waktu kelas 7 di sini? Bagian-bagian peta di sini ada skala, ada penunjuk arah, utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, timur laut, barat daya di sini. Kemudian ada garis. Nah, ini garis apa namanya? Garis astronomis. Garis astronomis itu terdiri dari garis lintang yang melintang dari barat ke timur, membagi bumi menjadi wilayah utara dan selatan. Ini garis lintang 0 derajat yang melewati wilayah Indonesia, namanya garis khatulistiwa. Kemudian garis bujur, garis yang membujur dari utara ke selatan yang membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Baik, saya tidak akan memperpanjang masalah bagian peta, hanya mereview, mengingat kembali pelajaran kita di kelas 7 yang dulu. Setelah kita mengamati peta ini, silakan kalian persiapkan alat tulis, ada pulpen, ada buku, dan penggaris. Nanti kita akan bermain-main di sini, mengisi titik-titik, kemudian mengisi tabel, berdasarkan pengamatan
dari peta ini. Nah, setelah mengamati peta, sebelah utara ASEAN berbatasan dengan negara mana di sini. Nah, di sini tidak tertulis nama negaranya, tapi saya kasih clue. Nah, negara ini terkenal dengan sebutan negara tirai bambu. Nah, kemudian sebelah selatan ASEAN. Nah, negara mana di sini? Kemudian sebelah barat ASEAN. Sebelah barat di sini. Nah, di sini ada 3 negara di sini, negara-negara kecil dan 1 negara besar. Dan 1 negara besar ini merupakan negara yang penduduknya menduduki 4 besar di dunia setelah di sini. Nah, kemudian di sebelah timur ASEAN berbatasan dengan apa di sini? Setelah itu, posisi samudera dan benua yang mengelilingi Indonesia. Di sekitar Indonesia ada samudera apa dan benua apa namanya di sini. Timur laut Indonesia adalah samudera apa? Nah, kemudian arah mana Indonesia merupakan samudera Hindia. Selanjutnya, sebelah tenggara dari Indonesia adalah benua apa? Selanjutnya, sebelah mana Indonesia merupakan benua Asia. Di sini. Sudah, kita lanjutkan mengisi tabel di sini. Garis lintang dan garis bujur. Lintang ya, lintang itu lintang utara dan lintang selatan. Di sini. Lintang utara di sini, negara ASEAN yang paling utara di sini. Kira-kira di sini ada berapa derajat lintang utara? Nah, kemudian hasilnya kamu tulis di sini. Setelah itu, lintang selatan di sini. Negara yang paling selatan di sini berbatasan berhimpit dengan garis lintang berapa derajat? Hasilnya kamu tulis di sini. Kemudian garis bujur di sini, ada bujur timur, di sini bujur timur. Di sebelah barat bujur timur, di sebelah timur juga bujur timur. Mengapa demikian? Ya, karena posisi Asia Tenggara, ASEAN ini berada pada belahan bumi timur, maka bujurnya pun timur semua. Sebelah barat bujur timur di sini. Kamu tulis di sini berapa derajat. Kemudian di sebelah timur juga di sini bujur timur juga. Kamu tulis di sini berapa. Nah, setelah mengisi tabel ini, berdasarkan hasil tabel di atas, tuliskan letak koordinat negara-negara ASEAN berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kamu pindah ke sini. Angka yang ada di sini pindah ke sini. Angka yang ada di sini pindah ke sini. Angka yang ada di sini pindah ke sini. Angka yang di sini pindah ke sini. Nah, dari kegiatan mengisi titik-titik ini, mengamati peta, kemudian mengisi titik-titik yang ada di sini dan di sini, kita mengambil kesimpulan bahwa bagian utara ASEAN ini berbatasan dengan negara Cina di sini. Di sini adalah negara Cina. Kemudian sebelah selatan ASEAN berbatasan dengan Australia. Kemudian sebelah barat ASEAN, sebelah barat di sini adalah negara-negara. Ada 3 negara di sini, ada India, Bhutan, dan Bangladesh. Di sini. Selanjutnya sebelah timur. Nah, sebelah timur apa yang di sini? Sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Nah, kemudian posisi Asia Tenggara ini secara geografis sama dengan posisi geografis Indonesia, yaitu terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di sini.
Timur laut Indonesia adalah Samudra Pasifik. Kemudian Samudra Hindia berada di sebelah mana? Di sebelah barat daya di sini. Kemudian Tenggara Indonesia adalah benua apa? Benua Australia. Kemudian benua Asia berada di mana? Di sebelah utara dari Indonesia. Nah, ini titik-titik ini isinya adalah ini. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara. Ini 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya 93 ya, maaf ini 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baiklah, terus ada satu pertanyaan dari saya. Saya tadi menyebutkan bahwa satu negara Timur Leste ada di kawasan Asia Tenggara yang dulunya merupakan provinsi dari Indonesia, kemudian merdeka, namanya menjadi Timor Leste. Apakah negara Timor Leste ini sudah masuk menjadi anggota ASEAN? Nah, silakan kamu cari jawabannya. Setelah itu, ada tugas rumah. Tugas rumahnya adalah memperhatikan peta ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, dan kemudian kamu juga bisa mencari di sumber lainnya, bisa browsing di internet, dan buku-buku di perpustakaan, mengisi tabel ini. Ini contohnya, negara Asia Tenggara tadi ada 10 negara di sini. Saya ambil satu, contoh Indonesia, kemudian letak bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian letak lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia beriklim tropis. Untuk iklim di sini adalah iklim berdasarkan posisi atau letak sebuah negara berdasarkan garis lintang. Saya ingatkan kembali waktu kelas 7 kemarin dulu kita sudah membagi iklim berdasarkan garis lintang. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada iklim sedang, dan ada iklim kutub atau iklim dingin. Nah, silahkan nanti kamu tuliskan negara-negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam ASEAN di sini. Kamu tulis letak bujurnya di sini, berapa derajat, sampai berapa, letak lintangnya berapa, kemudian kamu isi iklim berdasarkan letak secara posisi garis lintangnya. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang singkat ini, sedikit permainan tadi, bisa menemani kalian belajar di rumah, mata pelajaran IPS. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.